Hai, saat ini Anda sedang mendengarkan seri pengharapan hidup terbitan Our Daily Bread Ministries. Yuk kita simak. Tolong, saya sedang stres. Adakah penghiburan di tengah kecemasan? Benny sulit sekali tidur. Ia bolak-balik di tempat tidurnya sambil terus memikirkan tagihan-tagihan yang harus dibayar. Pinjaman bank yang diambilnya untuk membeli apartemen, dan orang tuanya yang sakit-sakitan. Di kantor, ia masih harus menyiapkan sebuah presentasi penting. Benny jadi uring-uringan dan lekas marah. Baru-baru ini saat rapat, jantungnya berdebar-debar tanpa sebab. Tiba-tiba saja, ia merasa sesak napas. Ia permisi keluar dan diam di toilet sampai semuanya reda. Ia malu karena tidak dapat menjelaskan apa yang terjadi. Peristiwa itu menimbulkan ketakutan lain. Bagaimana kalau hal itu terjadi lagi di tengah presentasi penting? Jangan-jangan itu tanda serangan jantung. Apa jadinya jika perusahaan menganggap ia tidak layak dipertahankan? Bukan Anda saja. Pernahkah Anda merasa seperti itu? Pernahkah merasa tidak dapat menahan tangis atau amarah? Pernahkah merasa ingin bersembunyi atau melarikan diri? Apakah kata-kata berikut ini menggambarkan keadaan emosi Anda? Merasa terbebani, tidak berdaya, sial, putus asa, hilang kendali, bingung, hilang arah, panik, lelah, hampa, tertekan. Pernahkah merasa tidak sehat, mual, sulit tidur, menderita sakit yang tidak jelas atau penyakit lain? Semua itu bisa menandakan Anda sedang stres. Dan bukan Anda saja yang mengalaminya. Di seluruh dunia, 4 dari 5 orang dewasa mengaku sedang stres. Dan 1 dari 10 merasa tidak sanggup mengatasinya. Apa yang terjadi? Untuk memahami pergumulan kita, pandanglah stres sebagai tekanan untuk mengerahkan segenap kemampuan kita guna mengatasi suatu tantangan. Stres tidak selalu buruk. Penelitian menunjukkan bahwa tubuh kita dirancang untuk berespons sedemikian rupa dalam situasi yang menantang, sehingga kita memiliki kesempatan lebih besar untuk berhasil atau melepaskan diri. Otot-otot menegang dan jantung berdetak lebih cepat untuk memompa darah, sehingga pikiran dan refleks kita siap untuk bertindak. Stres dapat menjadi dorongan positif untuk berubah atau menjadi lebih baik. Seorang atlet misalnya, dapat menyalurkan tekanan yang dirasakannya sebelum perlombaan menjadi dorongan untuk disiplin berlatih. Namun jika tantangan dirasa terlalu berat atau kita merasa tidak memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk menghadapinya, kita dapat merasakan dampak negatif dari stres. Stres bisa datang tiba-tiba, misalnya ketika rutinitas kita terganggu atau berangsur-angsur ketika tantangan bertambah berat dari waktu ke waktu. Respons yang umum terhadap stres adalah kecemasan, yaitu perasaan takut atau khawatir yang intens, yang mungkin disertai gejala fisik seperti berkeringat atau denyut nadi yang cepat. Kelihatannya Benny mengalami serangan panik, yaitu serangkaian reaksi fisik dahsyat yang dipicu oleh kecemasan. Ketika kita mengalami stres negatif berkepanjangan, produksi hormon tubuh menjadi tidak seimbang sehingga dapat menyebabkan respons yang tidak sehat seperti pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau bunuh diri. Mengatasi stres. Ada beragam cara mengatasi stres. Contohnya, Benny menghabiskan waktu berjam-jam di gym dan menonton sinetron televisi sepanjang akhir pekan. Banyak orang mencari hiburan, melakukan sesuatu untuk melupakan masalah, atau menunda-nunda penyelesaian masalah. Akan tetapi, semua itu hanya membawa kelegaan sementara. Ada beberapa cara yang dapat membantu Anda mengatasi stres. 1. Evaluasi ulang target Anda. Tidak semua hal layak dikejar. Misalnya, Benny mungkin lebih cocok melakukan pekerjaan yang sesuai dengan temperamennya. 2. Kelola waktu Anda. Tentukan prioritas tugas-tugas Anda, tetapkan tenggat yang realistis, atau kurangi janji yang sulit ditepati.
agar Anda tidak kewalahan di kemudian hari. 3. Pelihara tubuh Anda. Olahraga, pola makan yang bergizi dan seimbang, serta istirahat yang cukup dapat meningkatkan kesehatan mental Anda. Yang keempat, carilah dukungan. Kehadiran teman-teman yang baik dapat meringankan stres. Mereka bisa mendengarkan curahan hati kita atau memberikan masukan serta bantuan praktis. Para psikolog atau psikiater yang terdidik dan berpengalaman dapat pula membantu Anda dengan memberikan konseling atau pengobatan. Tak pernah cukup. Bagaimanapun kita berusaha mengatasi keadaan yang ada, kita akan selalu bergumul dengan stres. Mengapa? Karena kita tidak selalu mampu mengatasi segala sesuatu di sekitar kita. Kita juga tidak selalu memiliki cukup sumber daya, waktu, kemampuan, atau dana untuk menghadapi tantangan yang ada. Pada titik tertentu, kita semua akan gagal. Pada saat itulah kita merasa kewalahan. Dengan demikian, ada satu kebenaran yang tak terelakkan yang menjadi inti masalahnya. Anda dan saya adalah manusia yang memiliki keterbatasan. Akan selalu ada keadaan yang tidak mampu kita atasi. Namun, apakah ini berarti kita harus terus stres dan khawatir seumur hidup? Jika kita berpikir akan dapat menyelesaikan semua masalah dengan menjadi lebih siap, lebih berpendidikan, lebih kaya, atau lebih terampil, supaya kita dapat mengatasi segala keterbatasan, kita akan selalu stres. Selama kita mengandalkan kekuatan dan upaya kita sendiri, cepat atau lambat kita akan merasa lelah, frustrasi, dan patah semangat, yaitu ketika rencana kita dibuat berantakan oleh orang atau keadaan di luar kendali kita. Namun, dapatkah kita justru melihat ketidakmampuan kita sebagai bukti bahwa kita semua membutuhkan kekuatan yang lebih besar dari kekuatan kita sendiri? Bagaimana jika kita mendapati bahwa pribadi dengan kekuatan tidak terbatas ini juga peduli kepada kita? Bagaimana jika kita boleh mengenalnya dan dapat selamanya menerima kasih dan pemeliharaannya? Bukan sahabat biasa. Mungkin Anda tertarik mengetahui bahwa pribadi seperti itu benar-benar ada. Dialah Yesus Kristus. Catatan yang dapat dipercaya tentang apa yang dikatakan dan dilakukannya termuat dalam buku yang kita sebut Alkitab. Dalam suatu peristiwa, badai tiba-tiba datang ketika Yesus sedang menyeberangi sebuah danau di Israel dalam perahu bersama para pengikutnya. Ombak besar hampir menenggelamkan perahu, tetapi Yesus seperti tidak menyadari bahaya ini dan terus tertidur di bagian belakang perahu. Sahabat-sahabatnya berteriak, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Dapatkah Anda mendengar kepanikan mereka? Dapatkah Anda membayangkan ketakutan sekaligus kecaman mereka? Keadaan begitu menakutkan dan mereka bisa mati, tetapi pemimpin mereka tidak melakukan apa-apa. "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Namun jawaban Yesus sangat mengejutkan. Anda mungkin berharap dia akan bangun dan ikut berusaha mengeluarkan air yang masuk ke dalam perahu, seperti kebanyakan pemimpin manusia yang lain. Akan tetapi pemimpin yang satu ini bukan pemimpin biasa. Yesus bangun dan memberi perintah kepada angin dan ombak, maka angin dan ombak pun taat kepadanya. Seketika itu juga, menurut Alkitab, danau itu menjadi teduh sekali. Karena kekuasaannya atas alam, Yesus sanggup menyelamatkan mereka. Tidak heran jika mereka saling bertanya, "Siapa gerangan orang ini?" Bagaimana dengan Anda? Apakah peristiwa ini juga membuat Anda bertanya-tanya tentang siapa Yesus? Damai yang kekal. Alkitab menyatakan bahwa Yesus adalah Allah. Dia datang ke dunia untuk menunjukkan bahwa manusia telah menolak Allah sebagai otoritas tertinggi, lalu hidup menurut keinginan kita sendiri. Inilah yang disebut dosa. Dan dosa telah merusak hubungan yang sempurna antara kita dan Allah. Akibatnya, kita terpisah dari Allah. Yesus datang untuk memulihkan hubungan yang rusak ini. Dia menanggung hukuman atas dosa kita dengan mati menggantikan kita, sehingga semua yang percaya kepadanya dapat didamaikan dengan Allah.
Yesus selalu bangkit 3 hari setelah kematiannya. Dan suatu hari kelak, dia akan datang kembali untuk membawa semua pengikutnya ke dalam hidup yang sempurna dan kekal. Alkitab menyatakan kepada kita dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Apa artinya ini bagi kita? Bagaimana hal ini dapat menolong kita yang sedang dilanda stres? Yesus Kristus menawarkan damai sejati yang kekal. Kita akan terus menghadapi tantangan dalam hidup ini. Tetapi jika kita percaya pada apa yang telah dikerjakan Yesus, kita mendapat jaminan bahwa hubungan kita dengan Allah tidak akan pernah berubah. Artinya, apapun situasi kita, Yesus hadir sebagai sahabat yang tidak hanya peduli kepada keadaan kita, tetapi berkuasa dan berdaulat penuh atas situasi yang ada. Saat kita mengalami kesulitan atau penderitaan, kita tidak sendirian. Yesus menyertai kita. Penghiburan bagi mereka yang cemas. Setelah badai reda, Yesus bertanya kepada para pengikutnya, "Mengapa kamu begitu takut?" Bukankah wajar jika kita takut? Namun maksud Yesus adalah, apakah ketakutan itu disebabkan oleh apa yang Anda percayai atau yang tidak Anda percayai? Sesungguhnya Yesus ingin sahabat-sahabatnya saat itu dan semua yang ingin menjadi sahabatnya sekarang untuk melihat lebih jauh daripada masalah yang mereka hadapi. Apabila mereka menyadari siapa Dia dan kuasa yang dimilikinya atas alam semesta. Jika yang kita lihat hanyalah ancaman di sekitar kita, kita pasti merasa stres dan cemas. Namun, jika kita memandang sahabat yang menyertai dan mempedulikan kita, yang memiliki kendali penuh atas alam semesta, kita akan merasakan hal yang berbeda. Maksud Yesus ialah, jika Anda tahu siapa yang menyertai Anda tidak akan takut sama sekali. Apakah Allah akan selalu melenyapkan masalah kita, sebagaimana Dia menenangkan badai dan ombak pada hari itu? Tentu Dia sepenuhnya sanggup melakukannya. Namun bagaimana jika Dia ingin kita mempercayai kebaikan dan kuasa-Nya? Bagaimana jika yang ingin Dia tunjukkan adalah bahwa penghiburan kekalnya itu yang kita terima sembari melewati badai jauh lebih kuat dari apa yang sanggup kita bayangkan. Allah tidak menjanjikan bahwa orang Kristen tidak akan pernah stres. Namun, Dia menjamin akan menyertai dan memberikan hikmat-Nya untuk hidup kita sehari-hari. Allah ingin kita melihat bahwa stres tidak dapat menyakiti kita jika percaya kepada Dia yang lebih besar. Jika Anda tahu siapa yang menyertai Anda tidak akan takut sama sekali. Apakah Anda ingin tahu lebih banyak tentang Yesus? Daripada takut dan bergumul sendirian dengan stres, mari alami kuasa dan kebaikan yang tidak terbatas dari Tuhan Yesus Kristus yang begitu mengasihi Anda. Maukah Anda mengenal Yesus? Berbicaralah dengan seorang teman Kristen untuk tahu lebih banyak tentang Yesus. Terima kasih ya karena Anda sudah mendengarkan seri pengharapan hidup ini. Untuk mendapatkan materi-materi dengan judul-judul lainnya secara online, silakan kunjungi website santapanrohani.org/SPH. Tuhan memberkati.